Kembali di News Sore, pemirsa, polisi membongkar praktek prostitusi online yang melibatkan 2 orang wanita di bawah umur. Korban ternyata dijual oleh kekasihnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membongkar praktik prostitusi online di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan. Polisi menangkap 2 wanita di bawah umur berinisial R dan Z. Praktik prostitusi online terbongkar berawal dari penyelidikan polisi atas laporan kehilangan anak seorang ibu. Ternyata korban yang masih berusia 16 tahun dijual oleh kekasihnya. Mereka melayani pria hidung belang dengan bayaran Rp250.000 hingga Rp750.000 untuk 1 kali kencan. Memang sengaja mengajak mereka dari mulai merekrut secara perkawanan dulu atau pendekatan, pacar, segala macam, kemudian dijajakan. Kemudian diiming-imingi dengan uang, sehingga anak-anak yang masih di bawah umur tersebut rentan terpengaruh dan akhirnya mau untuk dijajakan secara online. Pelaku kini terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bagaimana mereka bisa beroperasi hingga nyaris tidak tercium dan bagaimana nasib anak-anak yang menjadi korban prostitusi online? Kami akan bahas bersama Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, Komisaris Polisi Ahmad Akbar dan pemerhati anak Aris Merdeka Sirait. Selamat sore, Pak Ahmad dan Bang Aris. Selamat sore. Baik, Pak Ahmad Akbar, bisa dengar suara saya? Baik. Saya pertama ingin ke Pak Ahmad Akbar terlebih dahulu, Pak. Bagaimana sebenarnya modus para mucikari ini mencari korbannya yang masih di bawah umur, Pak? Selamat sore, Mas. Ya, terdengar. Di sini terdengar. Ya, silakan. Baik, ini pada awalnya adalah berkaitan dengan adanya laporan dari warga yang menyampaikan anaknya pergi dari lingkungan keluarga ya. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti oleh kita dan akhirnya diketahui bahwa yang bersangkutan pergi dan ditampung oleh rekan-rekannya. Namun di dalam pendalaman kita secara lebih lanjut, apa yang terjadi di dalam tempat yang bersangkutan berkumpul tersebut justru kita temukan adanya praktek prostitusi yang mana dalam penelitian kita tentunya hal itu berkaitan dengan aspek pidana dalam pembahasan eksploitasi terhadap anak, baik itu secara ekonomi maupun secara seksual. Saya kira demikian. Sejak kapan mereka beroperasi, Pak? Ya, tentunya dari kacamata penyidik tidak memandang ini sebagai suatu kegiatan beroperasi ya. Namun tentunya kita melihat seberapa lama yang bersangkutan meninggalkan rumah dan inilah yang menjadi bagian dari analisa kita untuk meneliti sejauh mana korban ini dilibatkan dalam praktek seperti ini. Dan disitulah kita juga akan melihat dan tentunya harus mengambil langkah untuk memberikan upaya rehabilitasi terhadap korban. Namun memang dari keterangan yang kita peroleh yang bersangkutan sekira 2 minggu ya, ada dalam waktu 2 minggu tersebut pergi meninggalkan lingkungan keluarganya. Baik. Saya ke Pak Aris. Pak Aris, lagi-lagi korban yang berusia belasan tahun ini menjadi incaran begitu Pak bagi para pelaku mucikari. Seperti apa sebenarnya korban-korban ini rentan? Sesungguhnya Komnas Perlindungan Anak, ya sekali lagi Komnas Perlindungan Anak itu 5 tahun ini terus memberikan perhatian terhadap anak-anak yang
masuk kategori seperti Pak Kasat katakan tadi, eksploitasi ekonomi dan seksual. Apa yang terjadi di Kalibata Mall itu beberapa, saya kira 8 bulan yang lalu kita juga bersama dengan Polda Metro Jaya membongkar kasus yang serupa, yang korbannya adalah 4 bahkan sampai pada penganiayaan karena dipaksa melayani hidung belang, terjadi juga di Kalibata Mall atau Kalibata City yang ada di Jakarta. Nah, kemudian itu kita evakuasi bersama dengan Kementerian Sosial, ya, dan ditempatkan di rumah singgah dan sebagainya. Namun sebelumnya itu juga terjadi juga di sana sampai ada yang korban melakukan percobaan bunuh diri, ya, dengan di tempat yang sama. Nah, semua itu dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat, dan difasilitasi oleh Kalibata City itu. Itu sungguh mengherankan sampai hari ini yang menyediakan tempat itu tidak pernah dihukum dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hukum. Tetapi anak-anaknya yang selalu yang korban justru dimintai pertanggungjawaban hukum. Padahal itu adalah sindikat, mulai dari penjemputan dari desa, mulai penjemputan di kendaraan, lalu kemudian ditempatkan di rumah aman, lalu kemudian dijemput oleh Sapam, lalu kemudian diantar ke kamar-kamar yang ada di Kalibata City itu. Nah, ini adalah modus yang terus-menerus tidak pernah terselesaikan. Oleh karena itu saya berharap, ayo Pak Kasat, kita bongkar kasus ini karena ini merupakan perbudakan seks yang tidak bisa ditoleransi. Komnas Perlindungan Anak tidak akan pernah mentoleransi itu. Saya kira 8 bulan yang lalu kita juga membongkar kasus perbudakan seks yang ada di Jakarta Utara. Terus kemudian seminggu setelah itu dimintai pertanggungjawaban oleh Polres Jakarta Utara, terjadi lagi itu yang peristiwa kejahatan seksual yang menelan korban 4 orang yang sempat diselamatkan oleh Polres oleh Polda Metro Jaya. Itu keadaannya. Jadi modusnya adalah modus seperti yang saya katakan, penjemputan dari desa, ya, bagi keluarga atau remaja-remaja miskin, lalu penjemputan di kendaraan atau di transportasi, dari transportasi jemput lagi masuk ke Kalibata City, lalu diamankan oleh Baik, Pak Aris, artinya motif ekonomi ini masih menjadi salah satu faktor utama, ya. Saya ingin konfirmasi ke Pak Ahmad Akbar. Pak Ahmad Akbar, betulkah memang ada indikasi adanya sindikat di tempat tersebut yang memang memperjualbelikan anak-anak di bawah umur ini kepada hidung belang? Ya, betul ya, dan saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Aris tadi. Memang dari peristiwa ini kita mengamankan 5 orang. Ini dengan peran yang tentunya berbeda-beda. Satu orang kita duga sebagai penyewa lokasi, penyewa kamar, dan dialah yang menampung rekan-rekannya ini sehingga datang berkumpul di situ. Sedangkan yang lainnya tentunya ada peran-peran lain yang berkaitan dengan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Nah, disinilah memang kita juga menemukan apa yang dikatakan sebagai perbuatan eksploitasi anak secara seksual, tentu berkaitan dengan aspek ekonomi. Ini dilakukan secara lebih lanjut dalam praktek prostitusi, tentunya dengan tujuan untuk memungut sejumlah biaya yang dipergunakan. Maka dengan demikian inilah yang menjadi motif ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku. Saya kira demikian, ya. Baik. Saya ke Pak Aris lagi. Pak Aris, rata-rata dari kasus serupa ini pengakuan korban kan berkali-kali mereka melakukan ini. Kenapa mereka takut untuk berbicara, takut untuk melapor? Seperti apa, Pak Aris? Biasanya dan umumnya anak-anak ini dibawa ancaman, ya, dibawa ancaman. Ketika sekali lagi modusnya bisa dipacarin dulu, lalu dibujuk rayu, dijanjikan pekerjaan, lalu diintimidasi, dan dilakukan janji-janji palsu. Nah, setelah terjebak pada bujuk rayu itu, pada situasi itu, maka pada umumnya anak-anak yang korban itu dibawa ancaman. Ya.
Dan yang kedua, kalau ditempatkan di sebuah apartemen misalnya, atau katakanlah di tempat kejadian perkara yang sekarang dibongkar oleh pihak kepolisian Jakarta Selatan, itu mereka tidak boleh keluar dari tempat di mana dia ditempatkan, karena di pintu bawah itu biasanya Satpam berperan untuk tidak memperbolehkan si korban keluar dari situ. Jadi ketakutan itu sungguh luar biasa, karena tidak dibayangkan ya, tadi modusnya kan seperti bujuk rayu untuk mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan dan sebagainya. Nah itu kalau keluarga-keluarga atau remaja miskin itu kan terbuai dengan itu. Lalu kemudian dipacarin, tadi seperti peristiwa, saya kira ada juga informasi modusnya dipacarin dulu, lalu kemudian disitulah anak-anak itu terjebak. Nah, Komnas Perlindungan Anak sudah lama sebenarnya mengatakan kepada pelanggannya itu, saya kira pelanggan yang dua itu, yang difasilitasi oleh 4 orang, yang memfasilitasi baik itu kamar, baik itu penjemputan dan sebagainya, itu harus betul-betul bisa mendapat ganjaran hukum. Si konsumennya ini seringkali lupa, konsumen itu bebas. Ya, konsumen itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga adalah yang terlibat melakukan persetubuhan itu dapat dipidana, gitu loh. Lalu kemudian pemilik usaha hotel itu pada peristiwa 8 bulan yang lalu itu ada pengakuan yang mengelola Kalibata City itu mengatakan bahwa itu ada orang yang menyewa dan sebagainya, tapi tidak mencek siapa dan usianya berapa. Nah, begitu itu menurut saya. Baik, saya garis bawahi tidak hanya konsumennya tapi juga penyedia tempatnya, begitu Pak Aris ya. Kita tunggu bersama dan konsumennya. Baik, kita tunggu bersama gebrakan dari Polres Jakarta Selatan khususnya terkait perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Kita harapkan bersama sindikatnya juga bisa diungkap dengan baik. Terima kasih Pak Aris Merdeka Sirait, Pak Ahmad Akbar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.